محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan di dalam pembahasan kita tentang sunnah-sunnah Ramadan. Ya, sunnah-sunnah yang ditekankan kita laksanakan di dalam bulan Ramadan. Kalau pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan tentang sholat taraweh dan serba-serbi tentang sholat taraweh. Sekarang kita akan membahas hal yang dekat dengan kita dan setiap hari mungkin kita melakukannya, yaitu adalah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan termasuk hal yang sangat ditekankan kesunahannya. Ya, langsung contohi, ya, langsung diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadan beliau melakukan eh, mudarosah. Mudarosah itu maksudnya adalah mengulang kembali, ya, belajar kembali tentang Al-Quran, yang mana mudarosah tersebut langsung beliau simakkan bacaan Al-Quran tersebut kepada malaikat Jibril. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang kehidupannya setiap bulan Ramadan melakukan tadarus Al-Quran itu, ya, membaca Al-Quran itu kepada malaikat Jibril satu kali. Ya. Jadi hatam satu kali Ramadan itu satu kali hatam Al-Quran. Ya. Satu kali Ramadan, satu kali hatam Al-Quran, kecuali pada tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya, Rasulullah meninggal dunia pada tahun tersebut. Rasulullah pada Ramadannya itu dua kali hatam Al-Quran disimakkan kepada malaikat Jibril. Ya. Di antara fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, di sini mungkin saya pilih beberapa hadis saja, seperti wa an Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Ya, Rasulullah keluar dari rumah dan kita pada saat itu berada di Sufah. Sufah itu adalah seperti badukan, ya, di samping, jadi ada tempat itu di samping masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena dulu Rasulullah kehidupannya sederhana, jadi tidak membangun seperti pondok pesantren atau seperti apa, tidak. Tapi Rasulullah SAW ya menyiapkan tempat di samping masjid. Di situ para sahabat yang mereka ikut kepada Rasulullah SAW, belajar kepada Rasulullah SAW, mereka berada di sufah tersebut, ya. Di antaranya ya ini sahabat Uqbah bin Amir, kemudian yang paling terkenal yang sering kita dengar namanya itu adalah sahabat Abu Hurairah. Ya, sahabat Abu Hurairah, yang mana sahabat Abu Hurairah ini mondoknya atau beliau di Sufah itu, mondok di Sufah itu hanya 2 tahun. Ya, Abu Hurairah itu mondoknya hanya 2 tahun, tapi beliau berhasil menghafalkan hadis yang cukup banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu karena keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Hurairah fokus di dalam belajarnya sehingga bisa menyimak hadis yang sekian banyak dan berhasil diriwayatkan kepada kita. Lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang sampai kepada kita. Ini.
Ketika saat itu sahabat ada di Sufah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Faqala ayyukum yuhibbu ayyaghdwa kulla yaumin ila budhan au ilal aqiq fayati minhu binaqataini wa thalath kumawaini fi ghairi ismin wala qati'ati rahimin. Ya, siapa dari kalian yang seneng kalau dia pergi pagi-pagi ke Budhan atau ke Akik, ini nama suatu wilayah yang kemungkinan di wilayah tersebut ada pasar, ya, ada pasar seperti pasar hewan, ya. Kemudian dia pulang membawa dua onta atau membawa dua onta dan tiga onta yang gemuk-gemuk, ya, dua tiga onta yang gemuk-gemuk fi ghairi ismin wala qati'ati rahimin, ya, membawa onta tersebut tanpa dia pulang membawa dosa dan juga tidak memutuskan tali silaturahim. Maksudnya apa? Onta tersebut bukan hasil mencuri, ya. Onta tersebut bukan hasil menipu kepada orang lain, ya. Dia mendapatkan onta halal pulang ke rumah, ya. Siapa yang suka seperti itu? Itu adalah pertanyaan Rasulullah SAW kepada sahabat yang ada pada saat itu. Fakulna, ya Rasulullah, kami mengatakan, wahai Rasulullah, kulluna nuhibbu dzalik. Kita semua ini pengen yang seperti itu. Siapa nggak pengen pergi pulang-pulang bawa onta, ontanya gemuk-gemuk lagi. Ya, siapa yang nggak pengen seperti itu, ya? Pasti kita semuanya pengen seperti itu. Ya. Qala afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayata'allamu au fayaqra'u ayataini min kitabillah azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa arba' khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil, ya. Ya, kenapa kok nggak ada dari eh, apakah tidak ada dari kalian, ya, salah satu dari kalian yang pergi ke masjid kemudian dia belajar atau dia membaca dua ayat, ya, pergi ke masjid belajar membaca dua ayat min kitabillah dari kitab Allah dari Al-Qur'an, khairun lahu minna kota ini itu lebih baik baginya daripada dia pulang bawa dua onta. Jadi belajar dan eh, membaca dua ayat itu lebih baik daripada dia pulang bawa dua onta. Karena apa? Dua onta itu ada kalanya adalah termasuk harta dunia, ada kalanya termasuk harta akhirat apabila dia mensodakohkannya atau dia menyembelihnya kemudian membagi-bagikan dagingnya, tapi masih belum tentu itu termasuk amalan akhirat. Tetapi kalau dia membaca Al-Quran dua ayat saja, ya itu sudah pasti termasuk amalan akhirat. Makanya walal akhiratu khairun wa abqa, ya. Akhirat itu pasti lebih baik dan lebih kekal, ya. Yang namanya perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat itu pasti lebih baik dan lebih kekal, ya. Wa arba'un khairun lahu min arba'. Kalau dia baca empat ayat, maka lebih baik daripada dia bawa pulang empat onta. Ya. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan berapapun dia baca dari kitab Allah, berapa ayat pun dia membacanya, itu lebih baik daripada sejumlah itu dia bawa onta ke rumahnya. Rawahu Muslim. Ini adalah riwayat dari Imam Muslim wa Abu Dawud. Seperti itu. Kemudian ada hadis lagi dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manistama'a ila ayatin min kitabillah, kutibat lahu hasanatun mudha'afah." Barang siapa yang menyimak. Kalau di sini istama'a, bukan sami'a. Jadi perbedaan antara sami'a dan istama'a, kalau sami'a itu hanya sekedar dengar, meskipun dia itu tidak eh, fokus di dalam mendengar. Ya, kita sebagai manusia-manusia yang pendengarannya itu sempurna, yang pendengarannya itu berfungsi, itu pasti ada apa gitu ya terdengar oleh kita. Itu sami'a itu ya terdengar itu sekedar terdengar. Kalau istama'a dia fokus untuk mendengar.
Ya, fokus untuk mendengar. Barang siapa yang fokus mendengar kepada satu ayat dari kitab Allah, satu ayat dari Al-Quran. Kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Ya. Wa man talaha kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan memiliki cahaya pada hari kiamat. Alhamdulillah majelis kita ini setiap sore kita mulai dengan bacaan Al-Quran, ya, dengan bacaan Yasin. Yasin itu ya termasuk dari bacaan Al-Quran. Kemudian itu tadi pahala dari orang yang membaca, pahala dari orang yang mendengar Al-Quran, pahala dari orang yang belajar Al-Quran. Nah, sekarang, apakah disyaratkan membaca Al-Quran itu harus fasih, membaca Al-Quran itu harus lancar? Tidak. Ini ada hadis dari istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang pinter membaca Al-Quran, ya, orang yang pinter membaca Al-Quran, ma'as safarotil kiromil baroroh, bersama as-safaroh al-kirom al-baroroh, itu adalah ungkapan untuk mengungkapkan malaikat, ya, malaikat yang mulia. Jadi orang yang pintar baca Quran itu derajatnya sederajat dengan para malaikat yang mulia. Ya. Walladzi yaqra'uhu, dan yang membacanya, wa yatata'ta fihi, dan apa istilahnya? Tidak lancar, ya, gradul-gradul, ya, orang yang baca Al-Qur'an gradul-gradul, ya, wa huwa alaihi syaqun, dan dia kesulitan untuk membaca Al-Qur'an tersebut, ya, bisa jadi belum lancar membaca Al-Qur'an, bisa jadi dia tidak bisa ngomong dengan lancar, memang ya ngomongnya itu gagap misalnya, itu namanya ya tak tak, ya, dia sulit untuk membaca Al-Quran. Lahu ajroni, dia mendapatkan dua ganjaran, ya, mendapatkan dua ganjaran. Ganjaran yang pertama adalah ganjaran membaca Al-Quran, ganjaran yang kedua adalah ganjaran atau pahala belajar, ya, belajar Al-Quran atau belajar melancarkan bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian ini sudah, orang yang baca Al-Quran maka dia, oh ini, wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Dzar, qala qultu ya Rasulullah ausini. Ini sahabat Abu Dzar minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, beri aku wasiat, beri aku nasihat, ya. Qala alaika bitaqwallah. Ya. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kullihi, karena itu adalah inti dari segala sesuatu. Ya, takwa kepada Allah itu adalah inti dari segala sesuatu. Qultu ya Rasulullah, zidni. Lalu sahabat Abu Dzar meminta lagi kepada Rasulullah SAW, tambahkan ya Rasulullah, kalau cuma takwa itu sudah merupakan wasiat yang umum, ya. Tambahkan untuk aku wasiat, ya. Qala alaika bitilawatil Quran, ya. Hendaklah kamu membaca Al-Quran. Fa innahu nurun laka fil ardi, karena itu adalah cahaya bagimu di bumi, ya. Karena itu adalah cahaya bagimu di bumi. Maksudnya cahaya di bumi apa? Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Ya. Keilmuan-keilmuan Islam itu sumbernya adalah dari Al-Quran. Apabila seseorang membaca Al-Quran, apalagi faham terhadap Al-Quran, maka itu adalah merupakan ilmu bagi dia sendiri, bisa menuntun jalan hidupnya. Dan juga apabila dia bisa mengajarkannya kepada orang lain, berarti dia adalah sumber cahaya yang menyinari bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, itu. Makanya sama Rasulullah SAW
disuruh sahabat Abu Dzar ini diwasiati dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah cahaya bagi kita di bumi, wa zuhrun laka fis sama. Zuhrun ini apa? Zuhrun ini adalah tabungan, celengan, ya. Tabungan bagi kamu di langit. Ya, tabungan bagi kamu di langit. Tabungan bagi kamu di langit ini seperti apa? Ya, dengan kita membaca Al-Quran, ya bacaan Al-Quran ini sampai ke langit. Ya. Kemudian kalau malaikat sudah hafal dengan suara kita karena sering membaca Al-Quran, maka ada kemungkinan apabila kita berdoa, jadi doa kita itu yang kita lantunkan dengan suara kita, ya, itu dihafal oleh malaikat dan lebih mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ahlina minan nas. Innalillahi ahlina minan nas, ya. Allah itu punya keluarga. Allah itu punya keluarga dari bangsa manusia, ya. Faqalu qalu man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka keluarganya Allah? Qala ahlul Quran. Orang-orang yang mereka berpegangan dengan Al-Quran. Ya, mereka punya hubungan dengan Al-Quran. Hum ahlullahi wa khossatuhu. Ya, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Maksudnya apa? Mereka kalau bahasa manusia ya mereka adalah orang dalam. Orang dalamnya Allah Ta'ala. Ya, apa-apa kalau dibantu sama orang dalam itu kan mudah, ya, gampang. Ini mereka ahlul Quran adalah mereka adalah orang dalamnya Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya punya hajat, ya, punya hajat, kemudian pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan jalur yang mudah, ya hubungi orang-orang dalamnya Allah Ta'ala. Siapa itu? Ya itu adalah ahlul Quran. Ya, ahlul Quran itu bisa bermakna bermacam-macam. Bisa ahlul Quran itu adalah hamilul Quran. Ya, hamilul Quran itu apa? Orang-orang yang membawa Al-Quran. Bukan cuma hafal Quran. Ya, hafal Quran itu bagus. Hafal Quran itu bagus, tapi lebih bagus lagi hamilul Quran. Apa itu? Membawa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selain dihafalkan, juga dihayati, kemudian dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi langkahnya di dalam kehidupan ini adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ya. Pastinya kalau orang-orang seperti itu ya kita sebut saja mereka adalah para ahli ilmu, ya, para ahli ilmu. Ahli ilmu pun itu ada macam-macam, ada ahli ilmu yang lurus, ada ahli ilmu yang gak karu-karuan, ya kita pilih ahli ilmu yang lurus-lurus saja. Wa an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa ta'allama wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin. Ya. Ini Al-Quran ini keberkahannya bukan hanya untuk orang itu saja, ya. Cahayanya itu bukan untuk orang yang mempelajari Al-Quran saja, tapi di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, maka orang tuanya akan dipakaikan tajan min nur, ya, mahkota dari cahaya. Orang tuanya dipakaikan mahkota dari cahaya. Kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hari kiamat, hari orang-orang itu pada susah, ya, susah. Bahkan diriwayatkan bahwasanya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat itu uroh. Uroh itu tidak berpakaian, ya, telanjang, tidak berpakaian. Nah, kalau ini
kedua orang tua dari ahli Quran, orang yang paham Al-Quran, orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran, itu diberi mahkota, mahkota saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pakaian. Ya, ini pasti nanti suatu kemuliaan tersendiri, ya. Dau'uhu mithlu dau'is syamsi. Ya. Cahayanya mahkota tersebut itu seperti cahaya matahari. Wa yuksa waliduhu hullataini. Ya. Dan ini riwayatnya waliduhu, berarti ayahnya ini. Ayahnya akan dipakaikan pakaian dua lapis. Ya, dipakaikan pakaian dua lapis. La yaqumu lahuma ad-dunya. Yang tidak bisa dua pakaian, dua lapis pakaian itu dibeli dengan harga dunia seisinya. Ya. Dunia seisinya ini nggak bisa untuk membeli dua pakaian tadi. Fayakulani. Oh ini berarti ada salah cetak di sini. Kalau di sini apa namanya keterangannya dua, dua orang tersebut berkata berarti ini walidahu. Ya, kedua orang tuanya dipakaikan pakaian dua lapis yang tidak bisa dibeli dunia seisinya. Fayakulani, kedua orang tua ini kemudian berkata, Bima kusina hadza. Ya. Apa amalan kami kok kami kemudian diberi pakaian yang semewah ini? Fayuqalu bi akhdhi waladikuma Al-Qur'an. Karena anak kamu berdua mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini hebatnya Al-Qur'an seperti itu. Al-Qur'an itu sebagai nantinya mensyafaati orang-orang yang membacanya di dunia, ya. Waruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Ali ibn Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana fastadhharahu. Nah, ini fadilah atau keutamaan untuk orang yang hafal Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian bisa membacanya luar kepala, ya, bisa membaca Al-Quran itu di luar kepala, maksudnya apa? Hafal Al-Quran, ya. Fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu. Kemudian dia menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran. Dan dia mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Apa maksudnya? Dia selain hafal Al-Quran juga mengamalkan isi kandungan tuntunan Al-Quran tersebut. Ya, seperti itu. Adkhalahullahu bihil jannah. Maka oleh sebab Quran itu, barokah dari Quran itu bisa memasukkannya ke dalam surga. Ya. Wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi. Ya. Dan dia diberi hak untuk memberi syafaat 10 orang dari keluarganya. Diberi hak untuk memberi syafaat, memberi pertolongan 10 orang dari keluarganya. Kulluhum qad wajabat selahumun nar. Mereka semuanya sudah pasti masuk neraka. Ya. 10 orang ini yang bisa dia tolong adalah orang-orang yang sudah pasti masuk neraka. Nah, orang-orang yang mereka belum pasti masuk neraka, masih dihisap oleh Allah Ta'ala, masih ada di situ pertimbangan-pertimbangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu ya lebih gampang untuk ditolong, ya lebih gampang untuk ditolong. Nah, itu adalah sekelumit dari keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Apalagi kita membaca Al-Qurannya itu di bulan Ramadan, semakin banyak lagi keutamaannya. Ya, di antaranya kalau misalnya di selain bulan Ramadan, satu huruf dari Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, ya. Barang siapa yang membaca satu huruf ya dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka dia diberi satu kebaikan, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, ya. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di selain bulan Ramadan, ya. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan lebih-lebih lagi, lebih banyak lagi. Ya. Kalau misalnya nggak bisa membaca Al-Qur'an, ya, belajar.
Kalau misalnya ada yang bisa ya, yang mampu dia baca dari Al-Qur'an ya dia baca itu misalnya yang mampu dia baca adalah surat Yasin ya. Yang mampu dia baca adalah surat Yasin ya baca saja surat Yasin tersebut. Kalau kita katakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di dalam satu Ramadan ya hatam satu kali ya, berarti satu harinya satu juz ya, satu harinya itu satu juz. Surat Yasin itu kurang lebih sepertiga juz. Surat Yasin itu kurang lebih sepertiga juz. Baca surat Yasin itu satu hari tiga kali, ya maka sama dengan dia membaca satu juz dari Al-Quran. Itu keutamaannya sangat banyak sekali. Selain keutamaan membaca Al-Quran satu hurufnya itu diganjar 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Yasin itu diriwayatkan juga, ini meskipun riwayatnya dhaif ya, riwayatnya lemah. Likulli syai'in qalbun. Ya, segala sesuatu itu punya jantung. Ya, jantung itu maksudnya apa? Punya inti. Ya, punya inti. Segala sesuatu itu punya inti. Ya, wa qalbul Qur'an Yasin. Dan jantungnya Al-Quran itu adalah Yasin. Jantungnya Al-Quran itu adalah Yasin. Ya. Meskipun ini adalah hadis doif, hadis yang lemah, tapi ini selama selama ini tetap hadis, ya tetap dinamakan hadis, maka tetap kita amalkan, tetap kita hormati. Jangan kita ikut-ikut dengan orang yang tidak mau untuk mengamalkan hadis doif. Ya, hadis doif karena apa? Ini kalau kita belajar di dalam ilmu hadis, kedoifan hadis tersebut bukan berarti bahwasanya sabda tersebut bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi ada banyak sebab yang menyebabkan hadis tersebut menjadi doif. Di antaranya apa? Misalnya dari silsilah atau rantai riwayatnya itu ada satu perawi yang dia itu tidak sempurna. Tidak sempurna itu maksudnya apa? Kejujurannya kurang, hafalannya kurang. Itu menyebabkan hadis tersebut dapat menjadi doif gitu loh. Tapi ada tidaknya amalan tersebut itu bisa jadi ada. Ya, itu ada dari Rasulullah SAW selama para ahli hadis mereka tidak menyebutnya hadis maudhu, hadis buatan, hadis palsu, selama masih belum ada kata-kata seperti itu, ya tidak apa-apa kita amalkan hal tersebut. Karena apa? Kedoifannya itu bukan karena hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah, tapi mungkin ada sebab, ya ada sebab dan sebabnya itu ada buahnya. Buahnya. Silahkan kita baca-baca di kitab-kitab atau di buku-buku mustalah hadis atau ilmu hadis ini kita akan bisa memahami perkataan ini ya. Ini adalah nasihat dari Syekh Hasan Al-Masyad yang mengatakan bahwasanya jangan kita meremehkan hadis meskipun doif. Tetap amalkan karena apa? Kedoifannya itu bukan berarti dia bukan berasal dari Rasulullah, tapi ada sesuatu yang tidak benar di rantai sanatnya. Ya, apakah perawinya itu kurang kuat hafalannya? Apakah ada satu dua perawi yang hilang dari silsilah sanatnya tidak disebutkan oleh perawi selanjutnya? Itu banyak sebab. Jadi jangan meremehkan hadis doif ya. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin ya. Kalau saya ini ya pemikiran pemikiran yang liar saja. Apa itu arti daripada qalbul Quran? Apa itu arti dari jantung Al-Quran? Ya, lihat sekarang di sekitaran kita. Banyak orang, banyak orang baik itu tua maupun muda yang mereka itu tidak berhasil untuk bisa membaca Al-Quran dengan sempurna. Tapi mereka bisa untuk diajak membaca surat Yasin. Mereka kenal dengan surat Yasin. Jantung itu fungsinya apa? Untuk hidup, ya, untuk hidup. Al-Quran itu masih dikenal oleh masyarakat, Al-Quran itu masih dikenal oleh umat, meskipun hanya Yasin saja yang mereka kenal, tapi masih ada.
mereka mau untuk membaca Al-Quran. Mereka masih mau untuk membaca atau menghidupkan Al-Quran. Makanya disebut dengan kolbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kita lihat saja di masyarakat kita, banyak orang yang nggak bisa baca Quran dengan sempurna, tapi bisanya diajak bareng-bareng baca surat Yasin. Sehingga Quran itu tetap hidup, meskipun yang dia baca itu ya cuma Yasin saja. Ya, seperti itu. Ya. Ini kalau misalnya eh, pemikiran saya ini ada di dalam kitab, ya ada ulama yang mengatakan hal yang serupa dengan apa yang saya katakan. Ini adalah termasuk mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dulu Rasulullah itu sudah memprediksi bahwasanya Al-Quran ini nanti yang dikenal oleh masyarakat, yang benar-benar dikenal itu adalah surat Yasin. Tetap hidup Al-Quran ini selama surat Yasin dibaca oleh masyarakat. Makanya dinamakan dengan kolbul Quran. Ini adalah sedikit tentang membaca Al-Quran, keutamaannya, pahala-pahalanya. Kita akan beralih kepada kesunahan Ramadan selanjutnya, yaitu adalah i'tikaf. I'tikaf. I'tikaf ini merupakan amal ibadah yang juga langsung dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di dalam kitab An-Najmul Wahaj ini, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau beriktikaf di masjidnya beliau pada 10 hari pertengahan seperti kita ini sekarang ini 10 hari pertengahan. Ya, sekarang kita hari yang ke-12 ya. Berarti ini termasuk di dalam 10 hari pertengahan. Yang sering diamalkan oleh Rasulullah SAW adalah beriktikaf di masjid selama 10 hari akhir di bulan Ramadan. Ya. Sampai Rasulullah SAW wafat, kebiasaan tersebut terus diamalkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diamalkan oleh para istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Ya. Kemudian menurut para ulama, seperti di dalam kitab Minhajut Thalibin Al-Imam An-Nawawi, beliau mengungkapkan wa innama yasihul i'tikaf fil masjid, ya. Iktikaf itu hanya sah dilakukan di masjid. Iktikaf itu hanya sah dilakukan di masjid. Diberi alasan di sini, li'annahu alaihi salatu wassalam wa ashabahu lam ya'takifu illa fihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak iktikaf kecuali di masjid. Ya, kecuali di masjid. Fayasihu fi rahbatihi. Sah juga meskipun di pelataran masjid. Ya. Sah juga iktikaf itu meskipun di pelataran masjid li'annaha minhu, karena pelataran itu ya termasuk masjid. Seperti itu. Kemudian, nah sekarang yang kita bahas adalah musola itu. Musola, kalau di tempat kita itu musola wakaf. Apakah itu bisa disebut juga masjid? Supaya bisa dipakai untuk iktikaf. Ya, musola itu apakah juga bisa disebut masjid sehingga bisa dipakai untuk iktikaf? Di dalam kitab An-Najmul Wahaj, di sini ada ibaroh atau ada ungkapan seperti ini. Lauqala, apabila seseorang mengatakan, waqaftu hadhil buq'ah li sholatil muslimin. Aku mewakafkan sepetak tanah ini untuk sholatnya kaum muslimin. Umum ya, umum. Ya, untuk sholatnya kaum muslimin. Sorot masjidan. Itu hukumnya jadi masjid. Ya. Itu hukumnya jadi masjid.
Jadi apa di sini catatan yang bisa kita ambil dari ungkapan itu? Tanah tersebut adalah tanah wakaf. Kemudian diwakafkannya untuk sholat muslimin secara umum, bukan untuk keluarga, bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk sholatnya muslimin. Berarti cuma dua syarat untuk jadi masjid. Itu hanya ada dua syarat, tanahnya wakaf dan juga dipergunakan wakafnya itu adalah untuk sholat muslimin. Kira-kira ya, kalau seperti ini ungkapannya, kira-kira musola-musola wakaf kita itu juga berhukum masjid. Musola-musola wakaf kita itu juga berhukum masjid. Kalau musola-musola wakaf itu berhukum masjid, maka eh, boleh untuk melakukan hal-hal yang dilakukan di masjid. Ya. Dan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di masjid. Misalnya apa? Berhadas besar, junub, atau dia head, atau dia nifas, masuk ke musola tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi seperti itu, ada ungkapan seperti ini. Kalau misalnya ada sepetak tanah kemudian diwakafkan untuk sholat, maka itu menjadi hukumnya hukum masjid. Jadi bukan yang namanya masjid itu bukan bangunannya, ya bukan bangunannya, tapi tanahnya, ya tanahnya itu masjid atau bukan, seperti itu. Meskipun ada bangunannya, tapi kalau tidak diwakafkan hanya untuk sholat saja, ya bukan wakaf, hanya untuk sholat saja, yaitu hukumnya bukan hukum masjid, hukumnya bukan hukum masjid. Kalau di tempat kita belajar di Hadramut di Yaman, ya itu semua tempat ibadah, semua tempat sholat itu semuanya adalah masjid. Ya, pokoknya yang wakaf itu semuanya adalah masjid. Yang wakaf itu semuanya adalah masjid. Tidak ada yang musola ya. Semuanya masjid. Meskipun jaraknya itu cuma 20 meter ya antara misalnya saya contohkan di Tarim saja itu ada beberapa masjid yang saling berdekatan antara Masjid Jamek Tarim itu ya. Kemudian 50 meter lagi ada Masjid Assegaf di situ. Kemudian jalan ke sini 20 meter mungkin itu ada Masjid Ba'alawi. Kemudian ke sana sedikit 100 meter ada Masjid Abu Bakar Sakron. Kemudian jalan ke sana sedikit 30 meter, 50 meter itu ada Masjid Al-Muhdor. Itu jaraknya dekat-dekat, tapi semuanya masjid. Itu seperti musola di sekitaran kita. Ini ada musola, kemudian jalan ke barat, ada musola lagi. Kemudian jalan ke situ ada masjid, kemudian ada musola lagi, ada musola lagi. Seperti itu. Jadi semuanya itu adalah masjid. Ya. Kalau masjid tersebut dipakai sholat Jumat itu baru dinamakan dengan jamek. Ya, di dalam bahasa Arab pun, di dalam kitab-kitab fikih pun, kalau masjid itu digunakan untuk sholat Jumat, dinamakan dengan jamek. Ya, bukan masjid itu yang untuk sholat Jumat itu masjid. Yang lainnya untuk sholat sholat lima waktu, sholat wajib, bukan sholat Jumat itu adalah musola. Itu kan definisi kita, itu kan artian kita, mengartikan mengistilahkan yang pakai sholat Jumat itu masjid. Yang tidak dipakai sholat Jumat adalah musola. Kemudian ada lagi masjid yang dipakai sholat Jumat tapi tergantung skala wilayahnya. Ya, Masjid Jamek itu adalah yang skala wilayahnya kecamatan ya, kecamatan. Kemudian ada masjid besar, ya. Kemudian ada masjid agung, kan seperti itu. Itu tergantung wilayahnya. Itu kan istilah kita. Itu istilah kita. Tapi kalau istilah fikih berhubungan dengan hukum-hukum seperti ini ya, kita ikut kepada istilah fikih yang mana di dalam fikih ini dikatakan kalau ada tanah yang kemudian diwakafkan untuk sholat dan yang boleh sholat itu adalah muslimin. Ya, semuanya. Siapa saja boleh sholat di situ. Itu namanya masjid. Itu namanya masjid. Seperti itu. Kemudian tadi ada, saya sudah milih di sini. Kalau di sini gini,
Wal hila fil i'tikaf fihi, kalau misalnya kita mau buat-buat apa namanya akal-akalan untuk iktikaf ya. Antu bena fihi suffah au nahwaha wa tuqaf masjidan. Kita mau bikin apa? Masjid misalnya, mau bikin masjid. Kita bisa bikin seperti apa itu? Namanya yang buat duduk-duduk di depan rumah biasanya. Kalau rumah-rumah desa, ya di Madura atau di tempat-tempat yang masih bau-bau desa lah, itu di depannya itu ada seperti gubuk-gubukan itu ya. Ada gubuk-gubukan itu yang dibuat untuk ya kalau mereka bukan dibuat musola tapi ya gubuk untuk sekedar sekedar duduk-duduk saja. Ya, itu buat yang seperti itu. Kemudian ini ya, ini bangunan ini gubuk ini saya wakafkan masjid. Jadi masjid. Bukan tanah ya, bukan tanah. Tapi itu tadi gubuk tadi. Gubuk tadi ini saya wakafkan masjid. Jadi masjid ya. Boleh itikaf di situ. Itu adalah akal-akalan untuk bisa iktikaf setiap waktu. Bikin apa? Ya, bikin bikin seperti itu ya, bikin sufah apa atau badukan atau ya yang seperti itu. Tuh. Kemudian ada satu masalah lagi tadi saya tadi sempat baca, sempat saya tandai tapi di sebelah mana saya lupa. Itu solusi untuk perempuan, ya solusi untuk perempuan. Apakah boleh perempuan itu mereka iktikaf di tempat-tempat sholat di rumahnya masing-masing? Ya, bolehkah perempuan iktikaf di tempat-tempat sholat di rumahnya masing-masing? Ini semoga semoga ketemu. Ya, ada. Intinya jawabannya tadi adalah ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ini khusus perempuan ya, khusus perempuan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang membolehkan itu karena apa? Karena satu, semestinya yang namanya perempuan itu dia itu tidak dianjurkan untuk keluar rumah meskipun melaksanakan sholat berjamaah itu. Ya, di dalam hukum Islam perempuan itu tidak dianjurkan untuk keluar rumah meskipun untuk sholat berjamaah. Ya, sholatnya perempuan itu ada di mana? Ada di rumahnya. Ya, sholatnya perempuan itu ada di rumahnya. Maka kalau kita punya tempat sholat yang paten di dalam rumah, tempat sholat yang paten di dalam rumah. Ya, bukan sholat yang sekedarnya saja. Bisa kita sholat di dalam kamar, bisa di ruang tamu, bisa. Tapi itu bukan tempat khusus untuk sholat. Ya. Kalau misalnya ada tempat khusus untuk sholat di rumah dan sholatnya si perempuan tadi itu memang rutin di situ, maka itu bisa dipakai untuk itikaf bagi perempuan tersebut. Ya, boleh dipakai itikaf untuk perempuan tersebut. Itu selain pendapatnya Imam Abu Hanifah, juga ada pendapat dari ulama-ulama madhab Imam Syafi'i yang membolehkannya. Ya, ada pendapat dari madhab Imam Syafi'i yang membolehkannya perempuan ini iktikaf di tempat sholat yang berada di rumahnya. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi laki-laki. Ya, hal tersebut tidak berlaku bagi laki-laki. Kemudian kalau misalnya kita melihat kepada maksud utama, ya, maksud utama di dalam iktikaf. Iktikaf itu dia itu berpahala, dia itu sempurna apabila
dia melakukan iktikaf tersebut dengan meninggalkan segala kesibukan-kesibukan duniawi. Jadi pikirannya itu fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia nyepi di tempat tersebut, ya, nyepi di tempat tersebut dengan tujuan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah taala. Itu maksud tujuan iktikaf. Ya. Tapi secara fikih, iktikaf itu kita mendapatkan pahala iktikaf apabila kita sekedar berniat, kita masuk masjid, kemudian kita berniat di dalam hati kita, saya niat iktikaf di masjid ini. Ya, dia mendapatkan pahala sunnah iktikaf. Berapa lama dia ada di dalam masjid itu? Ada pendapat yang kuat, ya, sekedar dia tumak ninah di dalam masjid. Tumak ninah itu ukurannya berapa? Subhanallah. Ya. Masuk masuk masjid, ya, masuk masjid, kemudian niat iktikaf. Diam sebentar, subhanallah. Kemudian keluar dari masjid, dapat dia keutamaan iktikaf, dapat dia pahala iktikaf. Nah, seperti itu. Ada pendapat yang kedua, dia jalan saja, dia sudah niat iktikaf, kemudian dia jalan di tempat sholat itu, di masjid itu, maka dia sudah mendapatkan pahala iktikaf. Seperti itu, begitu mudahnya, ya. Untuk iktikaf itu begitu mudahnya, tinggal kita berniat saja di dalam hati. Bisa iktikaf itu menjadi fardu, menjadi amalan wajib apabila kita menadarkannya. Ya, biasanya di tempat-tempat masjid-masjid itu kemudian ada tulisannya, ya. Tuntunan untuk nazar iktikaf, nazar tul iktikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi taala. Saya nazar iktikaf, ya, di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Ya, itu diucapkan dengan lesan, ya, bukan dengan hati, ya. Kalau nazar itu diucapkan dengan lesan, bukan dengan hati. Saya nazar iktikaf di masjid ini ada catatannya selama saya berada di dalamnya. Nanti kalau nggak ada selama saya berada di dalamnya, jadinya iktikaf 1 hari, ya. Jadinya 1 hari. Jadi ada terusannya itu selama saya berada di dalamnya. Saya nazar iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalam masjid ini. Itu ucapannya, ya, ucapannya. Itu akad nazarnya, nazar iktikaf, yaitu akad nazar iktikafnya. Adapun pelaksanaan iktikafnya itu niatnya dengan hati. Ya, niatnya dengan hati. Bagaimana itu? Di dalam hati kita ngomong ketika kita sudah berada di masjid, ya. Saya niat melaksanakan nazar iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Itu di dalam hati, ya. Jadi nazarnya, akadnya itu pakai lesan, tapi pelaksanaan iktikafnya itu melaksanakan nazarnya itu, niat melaksanakan nazarnya itu dengan hati. Seperti itu. Jangan salah. Nah, itu tentang dua kesunahan di bulan Ramadan ini. Ada pertanyaan sepertinya, kalau musola kantor bagaimana? Dan apakah boleh sholat tahiyatul masjid di musola? Musola kantor, masalahnya musola kantor itu dia bukan wakaf, ya. Eh, tanahnya itu bukan wakaf. Musola kantor itu tanahnya bukan wakaf. Kenapa kok harus wakaf? Kalau wakaf itu kan sudah milik Allah, jadi tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa digeser, nggak bisa dirubuhkan, nggak bisa, dan lain sebagainya. Itu kalau wakaf. Sehingga kalau dia masjid, ya sudah, tanah ini adalah masjid milik Allah, tidak bisa dirubah-robah. Kalau misalnya musola, musola yang tanahnya itu tidak wakaf, itu kan bisa nanti sekarang itu jadi musola, kemudian ada pelebaran itu jadi kantor, bisa jadi bisa juga jadi kamar mandi. Bagaimana? Ini masjid kemudian dia berubah jadi kamar mandi, kan tidak bisa. Seperti itu. Kalau misalnya musola tersebut, ya musola tersebut, musola kantor seperti yang diungkapkan di sini, itu tidak bisa musola kantor pakai tahiyatul masjid di situ. Adapun kalau misalnya musola wakaf, yang kita katakan bahwa musola wakaf itu adalah hukumnya hukum masjid, maka ya sholat tahiyatul masjid bisa di situ. Ya, sholat tahiyatul masjid itu saya berikan informasi bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu tidak harus niatnya itu adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi
Ketika Anda masuk di dalam masjid, kemudian melakukan sholat apapun itu, meskipun itu adalah sholat fardu, itu termasuk juga tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid itu? Penghormatan terhadap masjid. Menghormati masjid itu dengan cara apa? Dengan cara sholat. Sholat apa? Sholat terserah. Sholat apa saja? Bisa. Waktunya sholat zuhur, kemudian masuk ke masjid, sholat qobliyata zuhur dulu, ya, sholat qobliyah zuhur dulu. Itu jadi tahiyatul masjid sudah. Seperti itu. Ngapunten, saya cuma monitor dari rumah. Apa yang dimaksud Al-Quran turun dalam 7 huruf? Ada yang menuduh Abu Hurairah menyembunyikan hadis. Yang dimaksud Al-Quran turun dari dalam 7 huruf itu adalah aksennya. Jadi cara bacanya. Ya, cara bacanya ada beberapa riwayat yang sampai kepada kita yang kita sebut dengan Al-Qiraah As-Sab'ah. Ya, 7 bacaan atau 7 versi bacaan Al-Quran. Nah, itu yang dimaksud Al-Quran turun 7 huruf. Kemudian ada yang menuduh Abu Hurairah menyembunyikan hadis. Ya. Itu karena termasuk ini jawabannya ya. Itu karena banyaknya riwayat-riwayat dari Abu Hurairah dan banyak fadhailul a'mal, ya, keutamaan-keutamaan amalan sunnah yang kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan ada hadis Abu Hurairah yang tidak sesuai dengan madhab mereka, dengan ajaran mereka, sehingga mereka menuduh Abu Hurairah dengan banyak tuduhan. Itu saja, itu saja. Yang kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwasanya as-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat itu jujur. Semua sahabat itu baik. Ya, baik. Menyampaikan apa adanya yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Baik, alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang di sini mau ada pertanyaan, silahkan. Apabila tidak ada, kita akhiri dengan doa bersama. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أغننا بالعلم